Ya Rasulullah, tunggulah kami di yaumil qiyamah. Salat kami tidak banyak ya Rasul, sujud kami sedikit ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kadang kami lalai meninggalkan salat, kadang kami lalai meninggalkan ibadah. Ya Rasulullah, kami sadar ya Rasul bahwa kami tidak sanggup menghadapi persoalan akhirat. Tunggu kami nanti ya Rasulullah di yaumil qiyamah. Tunggu kami di mizan, di saat Allah menghitung seluruh amal kami ya Rasulullah. Amal kami yang sedikit ini ya Rasulullah, kami hanya menunggu syafaat-Mu ya Rasulullah. Tunggu kami di mizan, tunggu kami ya Rasulullah ketika kami akan menyeberang di Shiratal Mustaqim. Ya Rasulullah, tunggulah kami di Telaga Haud. Tunggulah kami nanti ya Rasulullah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa-Mu ya Rasulullah. Hanya Engkaulah kekasih Allah yang sejati. Cinta kami cinta biasa ya Rasul, dibandingkan dengan cinta-Mu kepada kami ya Rasulullah. Pandanglah kami dengan pandangan ridha-Mu ya Allah. Pandanglah kami ya Rasulullah dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Rasulullah. Hanya syafaat-Mu yang kami tunggu ya Rasulullah. Jika selama ini kami jarang bersalawat kepadamu ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, syafaat-Mu ya Rasulullah. Ini hak lillahi ta'ala. Sebab saya nanti takut ketemu Nabi. Ya Zain Muhsin, apakah engkau sudah sampaikan ini? Labbaik wa sa'dik ya Rasulullah. Sudah ya Rasulullah. Apakah kamu sampaikan hukum ini? Iya ya Rasulullah. Apakah mereka mendengar? Iya ya Rasulullah. Apakah mereka taat? Tidak ya Rasul. Mereka tidak berkata sami'na wa ata'na, tapi mereka berkata sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tidak akan melakukan ini. Saya bersama Bupati Kayong dan Bupati Ketapang, saya sampaikan, kalau Anda tidak sanggup, berhenti. Ada satu pejabat di provinsi ini yang tidak senang dengan saya, tidak masalah. Saya sampaikan hukum Allah. Kalau Anda tidak sanggup berlaku dan berbuat adil, ingat persoalan Anda berat di hadapan Allah. Kalau Anda tidak mau, mundur. Kenapa? Biar tidak jadi beban bagi umat. Sepertiga akhir malam itu bangun tahajud. Karena pada saat itu hubungan kita begitu dekat dengan Allah. Kalau ada masalah, bicaralah kepada Allah. Jangan bicara sama tetangga. Sebab kalau bicara sama tetangga, masalahnya belum tentu selesai. Fitnahnya kemana-mana. Tapi kalau bicara sama Allah, Allah akan menutup rahasia kita. Dan Allah berikan jalan keluar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiz ziham wa ba'd. Samahatul fudala, para habaib, para syarif, para kiai, para ustaz, para tuan-tuan guru yang dirahmati Allah, para jamaah musalla atau surah Nurul Mustafa, segala puji bagi Allah. Tiada nikmat yang paling mahal dalam hidup ini selain nikmat iman kita kepada Allah. Mau sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita di antara manusia, tetapi jika di dalamnya tidak ada iman kepada Allah, maka niscaya kita menjadi manusia yang paling hina dalam pandangan Allah. Maka orang itu yang dipandang oleh Allah adalah imannya, yang dipandang oleh Allah itu adalah takwanya, yang dipandang oleh Allah adalah kesolehan hidupnya. Walaupun kadangkala kita selalu tertipu dan terkecoh menganggap bahwa orang yang mulia di antara kita adalah orang yang kita pandang paling sempurna dalam pandangan mata kita. Salawat salam semoga Allah tetapkan dan senantiasa mengalir hingga kelak di yaumil akhir kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena Rasulullah adalah qudwah dan uswah bagi kita. Jika Rasulullah tidak hadir, jika Rasulullah tidak lahir, jika Rasulullah tidak membawa risalah agama ini, maka niscaya kita tidak kenal akan Allah. Kita tidak tahu dan tidak dapat membedakan mana hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana baik, mana dan buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak. Tanpa Rasulullah tentu kita tidak dapat saling berbaik hati di antara sesama. Sebab Rasulullah yang mengajarkan kita tentang bagaimana berbuat kasih sayang di antara sesama orang-orang yang beriman dan sesama hamba-hamba Allah. Tentu layak bagi kita mengucapkan salawat setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan, agar senantiasa hati kita ini terikat dan terpaut kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya kepada tuan-tuan Habib, pada Syarif, kepada para guru-guru mulia kita, kepada Tuan Guru Ismail. Yang mana ini? Ya, saya mohon maaf, saya terlambat, saya datangnya karena memang saya pengajian tadi malam baru selesai sampai jam 12. Itu pun jam setengah 1 saya masih kedatangan beberapa tamu yang memang dari kemarin tidak sempat saya temui. Terpaksa tamunya menunggu sampai jam setengah 1, baru pulang jam 2. Nunggu-nunggu subuh, baru habis sholat subuh saya baru bisa tidur, Pak. Kalau bicara capek, insya Allah Bapak juga capek. Kalau bicara letih, tentu Bapak dan Ibu juga letih. Sama dengan halnya suara saya pagi ini. Suara saya memang sudah serak, Ibu, karena dalam 2 bulan terakhir ini saya keliling Kalimantan Barat. Dan mungkin baru sampai tanggal 22 Oktober jadwal saya baru selesai. Itu pun istirahat dulu dalam 1 minggu. Karena selepas itu saya harus ke Kalimantan Timur dan ke Kalimantan Tengah. Saya hanya minta doanya dari ibu-ibu yang terhormat. Tanpa doa ibu, saya bukanlah siapa-siapa. Berawal dari surau kecil ini, kita diselamatkan oleh Allah. Berawal dari surau kecil ini, yang setiap 5 waktu terdengar kalimat La ilaha illallah. Setiap 5 waktu kita mendengar kalimat Muhammadur Rasulullah. Setiap 5 waktu kita salat di tempat ini, kita sujud di tempat ini, kita bermunajat kepada Allah. Maka insya Allah surau ini kelak akan menjadi saksi Anda semuanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat yang paling baik di atas dunia ini bukan rumah. Tempat yang paling baik di dunia ini bukan pasar. Tempat yang paling indah di dunia ini bukan mall, tapi tempat yang paling indah ini adalah yang dapat mempersatukan hati kita kepada Allah, yakni tempat kita sujud. Bisa saja itu masjid, bisa saja musalla yang mulia ini. Jangan pandang kecilnya musalla ini, tetapi memandang manfaatnya sebagai saksi dan persaksian kebaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Saya nanti mungkin tidak bisa berlama-lama, tapi karena saya sudah berjanji kepada Tuan Guru Ismail, saya harus hadir. Apapun kondisinya saya harus hadir. Karena nanti sekitar jam 10 saya harus geser tempat di sekitar Jalan Kebangkitan Nasional. Sampai jam 11 lebih. Nanti saya harus pulang istirahat sebentar. Karena nanti saya di Kota Baru harus sholat asar berjamaah. Pulang dari sana saya habis pengajian, istirahat sebentar karena malam ini saya di Masjid Al-Isra. Apa yang memotivasi saya? Yang memotivasi saya adalah rasa cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibu pernah jatuh cinta? Pernah. Bapak-bapak juga pernah jatuh cinta ya? Ini mic-nya kurang Bang. Yang pakai tali gimana? Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu. Yang generasi 50-an, generasi 60-an, yang generasi 70-an, 80-an, kalau zaman kita dulu pernah jatuh cinta, kalau pernah jatuh cinta pasti pernah dikirimi surat. Ya Mak ya? Mak,
Pernah dikirimi surat. Di pojoknya ada pantun. 4 kali 4 sama dengan sempat tidak sempat harus. Nah, itu ketahuan itu. Jadi begini, ada satu syair yang indah. Ya udah saya pakai yang itu tadi. Yang biasa kita baca itu dalam Syaraful Anam, Mali habibun siwa Muhammad khairir rasulin nabiyil mukarram. Allahumma salli ala Muhammad. Mali habibun siwa Muhammad. Tidak ada cinta abadi, cinta yang sesungguhnya di dalam hatiku siwa Muhammad, selain rasa cintaku kepada nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Khairir rasulin nabiyil mukarram. Nabi, rasul yang paling utama, rasul yang paling sempurna dan paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang berkaitan dengan nabi pasti mulia, Pak. Tiang arsy Allah itu berdiri karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seandainya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak menyangga tiang arsy, maka niscaya runtuh itu arsy. Surga tidak bisa dibuka tanpa kunci. Dan kuncinya surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manusia itu bisa diselamat apa tidak tergantung kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah menyebut dalam Quran wa rafa'na laka dzikrak. Saya ulangi. Ini mungkin karena baterainya nih, Bang. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan sungguh telah kami tinggikan namamu ya Muhammad. Umat Islam di seluruh dunia ini kurang lebih 1,8 miliar. Orang yang beragama Islam di dunia 1,8 miliar. Penduduk bumi itu cuma 8 miliar. Berarti umat Islam itu cuma seperempatnya, Pak. Seperempat penduduk bumi ini muslim. Anggap yang sholat 1 miliar. Yang 800 jutanya lupa. Anggap yang sholat 1 miliar. Dalam sholat itu kalau tidak baca sholawat batal. Karena baca sholawat itu dalam sholat itu rukun. Kalau salah satu rukun dalam sholatnya tidak terpenuhi batal. Berarti orang yang sholat tidak membaca sholawat, sholatnya batal. Di luar sholat baca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan. Jangan samakan sunnahnya salawat dengan sunnah-sunnah yang lain. Kenapa? Sebelum kita bersalawat, sebelum para nabi bersalawat, sebelum makhluk yang lain bersalawat, Allah lah pertama kali yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Sebelum kita salawat pagi ini, sebelum kita berdiri mahallul qiyam 1 jam, Allah lah terlebih dahulu yang bersalawat. Sebelum kita bangun salat subuh, sebelum salat, dalam salat ada salawat, malaikat duluanlah yang salawat kepada Nabi. Maka alangkah indahnya pertemuan kita pagi hari ini. Kita bersama-sama sedang merindukan sang kekasih hati. Nih, saya kasih cara yang mudah, cara mikirnya. Kalau anak kita lahir, kita senang apa tidak? Cucu lahir senang apa tidak? Senang. Saking senangnya punya rezeki potongkan kambing yang disebut akikah.
Saking senangnya punya anak dibelikan pakaian baru. Saking senangnya punya anak dirawat dengan baik. Besar sedikit disekolahin. Besar dibangunkan rumah. Saking senangnya sama anak, padahal belum tentu dia menyelamatkan kita. Boleh jadi anak dari kecil yang kita didik, dia musuh kita. Bisa? Bisa apa tidak? Bisa. Anak yang kita gendong, kita rawat dari kecil, kita sayangi, kita doakan kepada Allah dari kecil, boleh jadi dia musuh terbesar dalam hidup kita. Berarti salah-salah kita ini merawat musuh. Bagaimana kalau yang sedang kita berbahagia atas lahirnya itu adalah sesosok yang bisa menyelamatkan kita? Nabi Muhammad pasti menyelamatkan kita melalui syafaatnya. Apa itu syafaat, Ustaz? Pertolongan selain pertolongan Allah, yakni pertolongan makhluk yang paling dicintai oleh Allah yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Apakah nabi yang lain bisa memberikan syafaat? Enggak bisa. Nabi itu jumlahnya 124.000, Ibu. Nabi itu jumlahnya 124.000, yang jadi rasul 313. Yang wajib kita imani cuma 25. Yang jadi ulul azmi itu 5. Ada Nabi Nuh, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa, dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari yang 5 itu penghulunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah itu belum pernah sekalipun Allah memanggil nama Nabi kita dengan panggilan Muhammad. Gak pernah. Saya kebetulan mengajar di sejarah dan konsentrasi ilmu hadis. Coba lihat dalam Quran yang Anda baca itu. Buka dari ayat pertama sampai terakhir. Belum pernah sekalipun Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan kata ya Muhammad. Kalau nama Nabi yang lain dipanggil namanya. Nabi Adam Allah panggil ya Adam. Ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Ketika memanggil Nabi Allah Nuh, ya Nuh. Buka Qur'annya, takut lupa. Memanggil Ibrahim, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Memanggil Musa, ya Musa. Ketika memanggil Nabi Allah Zakaria, ya Zakaria, ya Zakaria. Memanggil Nabi Yahya, ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Memanggil Isa, ya Isa. Namanya dipanggil dengan namanya, Pak. Tetapi di saat memanggil Hadratul Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menggunakan kata yang indah, ya ayyuhan nabiyyu. Ada kalanya Allah memanggil ya ayyuhar rusul. Ada kalanya Allah memanggil ya ayyuhal muddathir. Ada kalanya Allah memanggil ya ayyuhal muzammil. Kenapa? Saking Allah mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita ini jadi umatnya. Kelak di yaumil qiyamah, di saat hari penghitungan seluruh amal, kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Para aulia malu. Para nabi diam. Para rasul yang lain menunduk semua. Nabi Adam malu. Karena Nabi Adam pernah berbuat salah. Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kalian berdua Adam, Hawa mendekati kayu ini, kata Allah. Kalian nanti jadi orang zalim. Melanggar Nabi Adam dengan Hawa, Allah turunkan, Allah keluarkan dari surga. Nabi Nuh malu kepada Allah karena istrinya tidak beriman.
Jadi jangan aneh kalau istrinya Fulan bin Fulan ternyata tidak beriman kepada Allah, itu biasa. Jangan kaget, karena istrinya Nabi ada yang tidak beriman. Istrinya Nabi Nuh tidak beriman kepada Allah. Jangan kaget, karena melihat anak tetangga, anaknya Fulan bin Fulan, bapaknya solih, ibunya solihah, keluarganya baik-baik, tapi anaknya nggak benar, nggak usah kaget. Cuma anak biasa itu. Anaknya Nabi ada yang tidak beriman kepada Allah. Dan itu anaknya Nuh alaihissalam, yang bernama Kanaan. Biar jelas ini. Ada orang tua dan keluarga Nabi yang tidak beriman, siapa? Ayahnya Ibrahim, Azar, tidak beriman kepada Allah. Bahkan yang paling dekat dengan kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya ada 3 tipe, Bu. Paman Nabi banyak. Pertama, ada Abdul Uzza, yang dikenal dalam Quran sebagai Abu Lahab. Abu Lahab tidak beriman kepada Allah. Padahal jelas nyata di depan Abu Lahab betapa tingginya adab, akhlak, serta ibadah seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah, dan itu keponakannya sendiri. Tapi dia tidak beriman. Yang kedua, Abu Talib. Abu Talib itu paman Nabi yang memelihara Nabi dari usia 8 tahun. Sebab ibunda beliau wafat pada usia 6 tahun. Ketika usia 6 tahun ibundanya Aminah bintu Wahb bin wafat, digantikan pengasuhannya oleh datuknya yang bernama Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Setelah usia dari 6 sampai 8 tahun wafat datuk beliau, dan pengasuhannya jatuh kepada pamannya yang bernama Abu Talib. Beriman ke Abu Talib? Enggak. Abu Talib tidak beriman. Dia tahu kalau ponakannya yang bernama Muhammad bin Abdullah itu Nabi. Kenapa tidak mau? Hatinya keras. Dia merasa malu dan gengsi kepada temannya. Kalau saya beriman kepada Muhammad ponakanku, ini bahaya ini. Itulah manusia. Paman yang ketiga mencintai Nabi, beriman kepada Nabi, berjuang bersama Nabi, dan wafat di sisi Nabi. Yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib yang wafat pada peristiwa perang Uhud, dan yang kedua Abbas bin Abdul Muttalib. Kita ini bukan siapa-siapa, tapi kita beruntung. 1400 tahun kita ditinggalkan oleh Nabi. Kita tidak bisa bertemu Nabi, kita tidak melihat Nabi, kita tidak mendengar Nabi secara langsung. Tapi Allah memberikan kelembutan hati, kita diperkenankan menerima Islam di dalam hati. 1400 tahun jaraknya dengan kita, tapi Allah memperkenankan kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti ini kita sangat beruntung. Beruntung kita. Apa kata Nabi? Tuba liman yarani wa amana bi. Beruntunglah orang yang pernah melihatku, wa amana bi, dan kemudian beriman kepadaku. Sebab ada yang ngelihat, bertemu, hidup bersama Nabi tapi tidak beriman. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba. Sungguh beruntung, sungguh sangat beruntung, sungguhlah sangat beruntung liman lam yarani, yang tidak pernah melihatku, wa amana bi, tapi dia beriman kepadaku. Siapa? Jamaah Nurul Mustafa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah paham, Bu? Sudah paham? Kalau sudah paham berarti ceramahnya selesai ya. Monggo, monggo, monggo. Monggo pinara, sekecaken. Sehat. Nggih. Motor sekelangkong. Monggo. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita ini tidak bertemu Nabi, tidak melihat Nabi, tidak menyaksikan perjuangan Nabi, tetapi Allah memperkenankan kita beriman kepada Nabi, dan itu adalah hadiah yang paling istimewa. Hadiah yang paling indah dalam hidup adalah ketika Allah melembutkan hati kita. Hati kita bisa lembut karena Islam.
Hati kita lembut karena iman kita kepada Allah dan rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh minta izin saya minum dulu sebentar ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ini dalam 3 hari setiap pengajian itu yang paling banyak ibu-ibu, Pak. Saya selalu bingung kalau pengajian di mana-mana kok banyakan ibu-ibu ya. Memang bapak-bapaknya kemana, Pak? Saya senang kalau pengajian sudah banyak ibu-ibu yang datang. Sebab menurut anak saya yang paling kecil, yang umurnya 9 tahun, yang selalu ikut dakwah saya ke hampir beberapa negara, dia selalu bilang, makhluk paling membingungkan di atas bumi ini adalah perempuan. Ya Pak, makhluk paling membingungkan. Boleh saya tanya, uang suami, uang, tuh Pak, dengerin ya, biar jelas. Uang istri, uang, tuh, uang suami, uang istri, uang. Jelas Pak ya, jelas Pak ya. Jadi kita nggak boleh pegang uang biar 1 rupiah Pak. Suatu hari ada ibu-ibu datang ketemu Nabi. Memang sengaja mencari Nabi. Setelah bertemu Nabi, ibu ini bertanya, ya Rasulullah, bolehkah saya bertanya sesuatu kepada Anda ya Rasul? Karena Rasulullah itu Bu, tidak pernah wajahnya itu lepas dari senyum. Sampai sunnahnya senyum itu luar biasa. Apa kata Nabi? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Saking indahnya akhlak Nabi dalam tersenyum, sampai Nabi mengatakan, senyummu kepada saudaramu itu Allah hitung sedekah. Kalau ibu-ibu malas sedekah uang, malas sedekah makanan, mulai pagi ini perbanyaklah senyum. Jangan tutup mulut, senyum terus. Pagi, siang, sore, malam, 1 hari senyum. Tak lama istri Pak RT sebelah diomongin orang, nampak bini Pak RT itu sakit ya, betul. Apa pula? Dari pagi sampai sepagi ketemu pagi lagi, tak ada berhenti senyum dia tuh. Oh, itu gara-gara Ustadz Zain kemarin pengajian. Kata beliau, sunnahnya senyum besar dianggap sedekah oleh Allah dan dihitung sedekah oleh Allah. Jadi apa pertanyaan ibu itu? Bagaimana ibu? Kata Nabi. Nabi, bolehkah saya mengambil uang suami saya tanpa izin? Kalau kata ibu-ibu macam mana? Tuh kan? Ibu-ibu Kang Beringin bilang, boleh. Tunggu dulu. Nabi bertanya, kenapa dengan suamimu sampai engkau harus mengambil uangnya tanpa izin? Ha? Masin Nabi. Pelit dia. Kedekut ya Nabi. Garam tuku, tahu garam tuku? Orang kampung saya kalau udah pelit-pelit 2 kali pelit kuadrat itu bilangnya garam tuku. Susah nak cair. Kenapa dengan suamimu? Pelit Nabi. Terus apa yang kau butuhkan? Saya hanya butuh makan untuk anakku dan untuk diriku dan anakku ya Nabi. Baik kata Nabi. Kalau memang begitu keadaannya, boleh kamu mengambil uang suamimu, tetapi secukupnya untuk kebutuhanmu dan anakmu. Karena khawatir engkau terjatuh kepada perkara haram. Untungnya Pak, untungnya nih ya. Untungnya zaman Nabi itu, zaman Nabi belum ada skincare. Kalau masa itu ada perawatan kulit Pak, susah semua kita ini. Pasti ibu ini nanya, Nabi, bagaimana kalau saya mengambil untuk skincare, untuk perawatan kulit, untuk menjangkan bulu mata? Masih untung Pak. Belum lagi kalau nanya,
Ya Nabi, bolehkah kami ngambil uang? Untuk apa? COD Nabi. Masih beruntung. Inilah akhlak. Inilah kebaikan Nabi Muhammad SAW, memandang segala sesuatu itu dengan keteduhan, Pak. Maka bagi ini yang maulid, insya Allah kita akan mampu melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang hadir di maulid, hatinya insya Allah dilembutkan oleh Allah. Yang hadir di maulid kelak akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nanti di depan surganya Allah, di sisi Siratal Mustaqim, ketika kita akan menyeberang di jembatan Sirat, di saat kita dalam kebingungan, kita hanya berharap di situ kita akan berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Selepas dari Sirat, kita hanya berharap bertemu dengan Nabi di Haud, di telaga Rasulullah SAW. Lebih-lebih ketika sang Nabi meminta dan memanggil kita, ya fulan, engkau dulu selama hidup tidak pernah lepas engkau mengingatku, tak pernah lepas engkau mengenangku, tak pernah lepas dalam hidupmu selalu menyebutku. Maka layak bagimu berada di sisiku, kata Nabi. Sebab aku pernah berjanji kepada kalian, kata Nabi, inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling pantas berada dekat denganku di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak mengingatku, yang paling banyak menyebut namaku, yang senantiasa bersolawat kepadaku, yang hatinya selalu rindu kepadaku. Inilah pertemuan yang kau nantikan itu. Pada hari ini, pada hari kiamat, tidak ada pertolongan manusia, tidak ada pertolongan para nabi. Nabi Adam tidak mampu menolong umatnya, Nabi Musa tidak mampu menolong, Nabi Ibrahim tidak mampu menolong, bahkan Nabi Isa tidak mampu menolong ibunya sendiri. Semua itu Allah serahkan kepadaku, kata Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhrah. Akulah manusia yang menjadi junjungan anak cucu Adam sampai di hari kiamat. Wala fakhrah. Tetapi aku tidak pernah menyombongkan diri. Nabi Adam ketika diminta pertanggungjawaban, ya Adam, datuk moyang kami anak keturunanmu, tolonglah kami pada hari ini ya Adam. Bapak moyang kami ya Adam, bisakah anda menolong kami? Apa jawaban Adam? Aku malu kepada Allah, aku pernah berbuat salah kepada Allah, aku pernah dikeluarkan dari surga oleh Allah. Bagaimana mungkin aku hari ini bisa masuk surganya Allah? Sebab aku pernah berbuat salah kepada Allah. Nabi Nuh juga tidak mau. Apa kata Nabi Nuh? Bagaimana aku menolong kalian manusia? Anakku sendiri tidak beriman, istriku sendiri tidak beriman, aku tidak bisa menolongnya. Bagaimana aku akan menolong kalian di hadapan Allah hari ini? Maka ada satu syair yang sering kita baca. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahabi. Syair ini mengajarkan kepada kita, wal habibul ladzi, dia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al habib, kekasih mulia, turja syafa'atuhu, yang bisa kita minta syafaatnya, pertolongannya. Kapan? Bukan cuma di dunia, tapi kelak ketika peristiwa kiamat terjadi, di saat manusia dalam keadaan susah, di saat semuanya hanya mementingkan dirinya sendiri, di saat pada saat itu hanya ada yang di pikirannya cuma satu, bagaimana diselamatkan oleh Allah. Yang bisa menyelamatkan pada saat itu dan bisa memberikan pertolongan yang kita sebut sebagai syafa'atul uzma adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bisanya, alangkah mulianya kita jika saat ini, besok dan seterusnya hingga nyawa terpisah dari jasad, kita bisa senantiasa menyebutkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tidur, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bangun tidur, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bekerja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sambil pakai mobil, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sambil duduk dengan orang lain, walaupun ngobrol bibirnya, tapi biarkan hatinya senantiasa terpaut kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil ngobrol sama teman,
tapi hatinya terpaut kepada Nabi. Sambil ngobrol sama suami, hatinya terikat kepada Nabi. Sambil ngobrol sama orang lain, sambil jalan, hatinya terpaut kepada Nabi. Maka insya Allah hatinya dilembutkan oleh Allah. Kalau hati sudah lembut, memandang orang lain dengan pandangan ainur ridho, dengan pandangan kasih sayang, bukan ainus sukhat, bukan pandangan kebencian. Pernah tidak kita dimarahin orang? Bu? Ibu? Pernah enggak ibu diomongin orang? Pernah enggak disakitin orang? Siapa itu? Suami kan? Makanya begini Bu. Bu, cinta sama suami berapa persen? Serius. Cinta sama suami berapa? Jangan sampai mencintai suami 100%. Jangan. Bapak mencintai istri berapa persen Pak? 25. Sik. Ini suaminya siapa nih Beb? Ini sikit amat Bang. 25% Beb. Sisa 75 itu buat siapa coba? Ini agak mencurigakan ini. Ustaz Ismail, cinta sama istri berapa persen? Hah? Ini nampaknya paling mencurigakan ini. Diam dari tadi. Allah, mudah-mudahan saya tidak ditanya ya Allah. Sempat saya ditanya, cintaku sama bini tinggal 10 ya Allah. Hei, cinta kepada makhluk nggak boleh difulin. Sebab punya potensi mengecewakan dan dikecewakan. Tuh Bu, makanya cinta sama laki cukup 50%. Benar Ustadz. Wah, bisa-bisa uang belanja bahaya nih. Gini Bu. Cinta kepada sesama manusia mudah disakitin. Cinta kepada sesama makhluk gampang dikecewakan. Tetapi cinta kepada Allah tidak akan tersakiti. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha, Jamaah Nurul Mustafa, jika kalian mencintai Allah, kata Nabi, sampaikan ya Muhammad kepada mereka, fattabi'uni, kata Nabi, ikuti aku, kata Nabi, salat ikut aku, sujud ikut aku, kata Nabi, ibadah ikut aku, kata Nabi, soal bisnis ikut aku, kata Nabi, yang jadi pemimpin ikut aku, kata Nabi. Contoh paling mudah, ini kerjanya ada pedagang tidak? Ada yang jadi pedagang? Ada yang jualan ikan? Mana? Bang, nih Bang. Saya tembak tempel lah Bang Dolo. Bang, yang namanya pedagang itu adalah kerjanya Nabi sebelum jadi Nabi. Maka 9 dari 10 pintu rezeki ada di perdagangan. Dengan syarat tidak ada sumpah dan tipu daya. Wah, ini berat nih Bang. Karena biasa kok pedagang tuh, bila-bila masa misal saya ada waktu, saya biasa pagi antar istri ke pasar kalau ada waktu. Saya yang tak sampai hati, tak tega nengok orang masuk pasar tuh. Belum kita tanya harga udah bersumpah dia. Berapa nih Bang? Sumpah nih demi Allah nih tak selamat nih rezeki depan aku nih. Ya Allah Bang, cari rezeki gitu-gitu amat Bang. Nabi kalau ditanya waktu dagang dari Makkah ke Syam, zaman itu Nabi belum jadi Nabi. Wahai anak muda, berapa barang ini kamu mau jual? Apa yang dijawab Nabi? Modalnya segini Pak. Coba kalau kita, bukan modal, modalnya 20, dientamnya 40. Itu pun masih rugi kata. Berapa nih Bang?
Demi Allah nih ya, kata dia. Sumpah nih, sak selamat saya nih, rezeki depan saya nih, modal aja 40 kata dia. Padahal modal 20. Udah lebih 20. Ditawar. Ah, ini dengan bang siapa nama? Hah? Bangsat. Ngapa pula bangsat, Pak? Bang Arsyad mungkin. Hah? Oh, Bang Sarbini. Apa kata Bang Sarbini? Tolonglah Bang, ini saya jak modal 40. Padahal modal 20. Jadi Bang, nah ini untuk langganan ya, kata dia. Saya kasih turun 3.000 ya, 47 kata dia. Putar. Berapa nih? 45 lah. Jangan tadak lah kata dia. Buat pelakes ya. Dapat berapa sudah? Baik kalau perdagangan itu, tapi jangan sumpah. Ya Bang Sarya. Ini tembak tempel Tuan Habib. Bila lagi nak nyikat kawan gitu kan. Ya Bang ya. Nampak betul nih. Merah betul muka Bang nih. Enggak, saya cuma cerita Nabi Bang. Kita ini kan contoh Nabi. Yo, yang pejabat mana yang pejabat? Yang pegawai mana yang pegawai? Ah, yang pegawai. Yang mana nih? Bang. Apa kata Nabi? Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah itu pasti menolongmu selagi engkau mau menolong saudaramu. Kalau urusan KTP bisa selesai 2 hari, ngapa 20 hari, Bang? Tanya. Nih, nak minta tolonglah Bang. Tak bisa, Pak. Memang prosedur macam itulah, Pak. Nak Bang, saya nak berangkat. Tak bisa, Pak. Nampak mak pulau. Keluarkan sikit kan? Oh, biru nih, kata dia kan. Bisa lah, Pak. Saya bantu Bapak 15 hari. Bisa 10 hari ke, Pak? Merah keluar. Di mana, Pak ya? 2 lembar merah. Oh, bisa seminggu nih, Pak, kata dia. Kalau engkau bersulit urusan saudaramu, Allah akan mempersulitmu di akhirat. Nabi mengancam, hati-hati kata Nabi, yang buat mudah saudaranya Allah mudahkan. Ya Bang ya, urusan KTP gampang kan? Tapi kalau engkau sulitkan itu kata Nabi, nanti di akhirat Allah akan mempersulitmu. Saya tak lama waktu saya sebentar nih. Insya Allah bila masa kita ketemu lagi. Saya nih memang dikenal Ustadz tukang sakat. Tak nyakat orang tak sah saya rasanya. Nah, memang saya serius Pak. Walaupun saya nyampaikan sambil goyang Beb. Ini hak lillahi ta'ala. Sebab saya nanti takut ketemu Nabi. Ya Zain Muhsin, apakah engkau sudah sampaikan ini? Labbaik wa sa'dik ya Rasulullah. Sudah ya Rasulullah. Apakah kamu sampaikan hukum ini? Iya ya Rasulullah. Apakah mereka mendengar? Iya ya Rasulullah. Apakah mereka taat? Tidak ya Rasulullah. Mereka tidak berkata sami'na wa ata'na, tapi mereka berkata sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tidak akan melakukan ini. Bebas nanti saya di hadapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tugas saya coba nyampaikan. Saya kemarin 5 hari saya bersama Bupati Kayong dan Bupati Ketapang, saya sampaikan, kalau Anda tidak sanggup, berhenti. Ada satu pejabat di provinsi ini yang tidak senang dengan saya, tidak masalah. Saya sampaikan hukum Allah. Kalau Anda tidak sanggup berlaku dan berbuat adil, ingat persoalan Anda berat di hadapan Allah. Kalau Anda tidak mau, mundur. Kenapa? Biar tidak jadi beban bagi umat. Betul? Kok marah Ustaz? Jelaslah. Saya harus marah. Baru bangun, belum sarapan, udah ceramah coba. Nyampe sini suruh minum. Di rumah Tuan Habib, bini jam 8 udah bangun. Bi, bangun Bi. Yuk Ibu. Kalau dibangunkan suami subuh pakai apa? Allahu Akbar. Lu kata itu tawanan ke apa? Gini Bang. Saya punya waktu 9 menit ya. Saya ini
sudah menikah 23 tahun dengan perempuan Jawa Barat. Dia paling beruntung, saya bilang. Enggak, benar, serius Pak. Saya semenjak menikah sampai hari ini bangunkan istri itu dengan bangunan Assalamualaikum, selamat pagi cantik. Beruntung tidak? Beruntung. Nih suami-suami yang kaku macam kulkas 3 pintu nih. Istri saya pun tidak kalah mesranya Pak. Selamat pagi juga ganteng. Kan 23 tahun saya tidak berubah. Kenapa? Nabi Muhammad SAW kalau di medan perang paling gagah Pak. Tapi pulang ke rumahnya Nabi paling lembut. Ini kita suami baik dengan kawan. Dengan bini gagangnya minta ampun. Nggak serius, ini hukum Allah Pak. Saya bela ibu pagi ini. Tapi nanti bagian bapak-bapak. Dengerin itu. Ya Allah, Nabi itu bersifat tadi yang kita baca Ar-Raufur Rahim. Nabi itu penyantun, lembut, baik, kasih sayang. Seandainya Nabi itu nginjak semut tanpa disengaja, boleh jadi semutnya tidak akan mati. Kenapa? Saking Nabi itu hati-hati dalam hidupnya. Ini pagi-pagi bangunkan istri jam 6, jam 5. Bangunkan pakai kaki. Subuh. Ya Allah bang, dengerin bang ya. Itu bini lu. Bangunin istri, subuh. Pakai kaki kiri lagi. Bini pun tak kalah maka. Apa kau ni? Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi itu lembutnya luar biasa. Nabi kalau melihat istrinya mulai manyun, kalau melihat istrinya sudah mulai agak rada-rada sedikit Nabi selalu memanggilnya, halo cantik. Kenapa kamu itu semakin cemberut kok semakin cantik ya, kata Nabi. Kok macam kita Pak? Emang kau nih udahlah jelek, beramak muka kau nih. Allahu Akbar. Salah nampak mak kau nih lahirkan kau nih, nampak kau nih lahir sungsanga gitu. Pak. Biasakan rumah tangga itu penuh dengan canda dan senda gurau Pak. Bapak senda gurau dengan istri berapa puluh tahun lalu? Berapa puluh tahun lalu? Ya Allah. Saya dakwah sampai ke luar negeri. Saya dakwah di beberapa negara Pak. Saya kalau udah selesai pengen pulang saya Pak. Rindu saya dengan istri dan anak-anak saya. Katanya padahal belok kanan sen kiri. Nih hati-hati Pak. Hati-hati. Karena istrimu tanggung jawabmu kepada Allah. Istrimu baik karenamu. Istrimu buruk karenamu. Istrimu jadi solihah karenamu. Istrimu bisa selamat, anakmu bisa selamat karenamu. Apa kata Nabi? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah imam pemimpin bagi istrinya. Tapi yang aneh ini kadang juga diawali oleh perempuan. Kenapa suami itu jarang minum kopi pagi di rumah? Habis subuh berangkat ke rumah si Atong, si Aleng, si Apeng. Padahal di rumah ada gas. Di rumah ada air, di rumah ada kopi, ada gula. Pertanyaannya cuma satu Pak Ustadz. Bini saya takut pasang gas. Kalau takut pasang gas, ditanya dengan laki, ngapa tak pasang gas? Takut meletop. Kalau takut meletop, siapa yang disuruh? Suami. Kalau gasnya meledak, yang rugi siapa? Takut gas meledak, tapi yang disuruh suami. Mulai besok kalau takut gas meledak, jangan nyuruh suami dong, nyuruh suami tetangga. Ini kan begini Beb. Baik sama laki cuma hari Sabtu. Tak suwe-suwe baik bini kita itu Pak.
Jam 4 bangunkan lagi, Bang, Mas, yang Beb. Ini jam 4, Beb. Kita tahajud yuk. Laki bingung, jam berapa, Dek? Jam 4. Tumben kau bangun jam segini. Bang, saya dengar dari Tuan Habib, Bang, dari Tuan Guru Ismail, Bang. Kata Allah melalui nabinya, wa minal laili fatahajjad biki nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Cantik punya bini macam tu, Bang. Kata Allah, sepertiga akhir malam itu bangun tahajud. Karena pada saat itu hubungan kita begitu dekat dengan Allah. Kalau ada masalah, bicaralah kepada Allah. Jangan bicara sama tetangga. Sebab kalau bicara sama tetangga, masalahnya belum tentu selesai. Fitnahnya kemana-mana. Tapi kalau bicara sama Allah, Allah akan menutup rahasia kita. Dan Allah berikan jalan keluar. Mulai bangun pagi suami. Udahlah, habis salat subuh berjamaah, lepas salat subuh berjamaah, ngaji Quran berjamaah. Selepas ngaji Quran berjamaah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dimudahkan urusan rezeki, meminta kepada Allah urusan dunia akhirat dimudahkan. Pas mau berangkat, suami melangkah dengan mengucapkan doa, Bismillah kita tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Suami berangkat ke tempat kerja, istri mengambil air wudhu, hamparkan sajadah, salat, sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan suamiku dalam perjalanan, jauhkan dari fitnah yang buruk, jauhkan dari rezeki yang haram, daripada dia bawa uang, ya Allah, tapi menjadi mudarat di keluarga. Aku tidak suka itu, ya Allah. Sebelum berangkat bilang sama suami, Bang, aku tidak menunggu abang membawa berlian, aku tidak menunggu abang membawa uang yang banyak, tapi bawalah rezeki yang halal, yang bisa menyenangkan dan menenangkan hatiku. Biar anak-anakku dan anakmu menjadi anak saleh dan salihah. Itu penting. Jangan memaksa sesuatu yang kita tidak sanggup untuk memikulnya. Sebab kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan apapun kepada kalian jika kalian tidak sanggup untuk memikulnya. Jangan sampai kita meminta beban yang berat. Hidup ini sudah berat, Pak. Beban agama ini berat untuk kita tanggung. Beban hidup, tanggung jawab anak dan istri sudah cukup bagi kita. Jangan maksa-maksa Allah dan kemudian meminta tanggung jawab yang baru. Cukuplah tanggung jawab yang ini saja, agar kita mudah mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Nurul Mustafa mudah-mudahan menjadi orang-orang salih dan salihah. Anaknya jadi anak yang bermanfaat. Ilmu kita menjadi ilmu yang mengantarkan kita kepada Allah kelak di yaumil hasyr, ketika bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tunggulah kami di yaumil qiyamah. Salat kami tidak banyak ya Rasul, sujud kami sedikit ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kadang kami lalai meninggalkan salat. Kadang kami lalai meninggalkan ibadah. Ya Rasulullah, kami sadar ya Rasul bahwa kami tidak sanggup menghadapi persoalan akhirat. Tunggu kami nanti ya Rasulullah di yaumil qiyamah. Tunggu kami di mizan, di saat Allah menghitung seluruh amal kami ya Rasulullah. Amal kami yang sedikit ini ya Rasulullah, kami hanya menunggu syafaatmu ya Rasulullah. Tunggu kami di mizan. Tunggu kami ya Rasulullah ketika kami akan menyeberang di Shiratal Mustaqim. Ya Rasulullah, tunggulah kami di Telaga Haud. Tunggulah kami nanti ya Rasulullah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpamu ya Rasulullah. Hanya Engkaulah kekasih Allah yang sejati. Cinta kami cinta biasa ya Rasul, dibandingkan dengan cintamu kepada kami ya Rasulullah. Pandanglah kami dengan pandangan ridhamu ya Allah. Pandanglah kami ya Rasulullah dengan pandangan kasih sayangmu ya Rasulullah. Hanya syafaatmu yang kami tunggu ya Rasulullah. Jika selama ini kami jarang bersalawat kepadamu ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, syafaatmu ya Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Tuan Guru Ismail. Saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan
yang sangat sebentar dan singkat ini. Saya semata-mata hanya karena memenuhi janji kepada Tuan Guru Ismail, dan karena saya juga akan memenuhi janji kepada jamaah-jamaah yang lain. Mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang baik, iman kita menjadi iman yang sempurna, dan kelak kita bisa bertemu dengan kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.